Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik, inayah dan ma'unah untuk kita semua, sehingga kita semua tetap berada di jalan kebenaran, di jalan kebaikan, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua tetap dengan akidah yang baik, tetap berada di dalam ajaran agama Islam di bawah bimbingan para alim ulama, para kiai dan ustadz. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita tentang kebaikan hidup, tentang keramahan dalam kehidupan, tentang keutamaan menjaga hati yang lurus, yang telah mengajarkan kita banyak kebaikan, banyak kemajuan dalam kehidupan ini. Semoga kita semua akan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk share dua masalah pokok yang akan menentukan kehidupan kita. Yang pertama itu adalah tentang sholat, dan yang kedua bicara tentang bagaimana menjaga hati ini tetap baik, tetap lurus, tetap ikhlas, dan berusaha menjaga apa yang ada di dalam diri kita ini menjadi wasilah untuk kita mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan. Di dalam Islam, kita diajarkan tentang bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Ibaratkan dalam rumah, maka tiang itu adalah tonggak yang menjaga rumah itu tetap bisa berdiri dengan tegak. Tonggak itu bukan hanya bicara tiangnya yang berdiri, bukan hanya tonggaknya yang berdiri, tapi juga adalah dasar dari tonggak itu sendiri. Kuat atau tidaknya tonggak ini akan sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya dasar bagi tonggak tersebut atau fondasi dari tonggak tersebut. Di dalam hadis disebutkan bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat itu adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Dan sebaliknya apabila sholatnya itu tidak baik atau bernilai tidak baik, maka tidak baik pula lah seluruh amal yang dilakukannya selama hidup. Para pemirsa yang budiman, ini berarti bahwa sholat menjadi parameter atau sebuah ukuran untuk menentukan apakah totalitas kehidupan manusia itu dengan segala amal perbuatannya selama hidup itu oleh Allah dicatat sebagai semuanya amalan baik, atau sebaliknya bernilai nol atau tidak bernilai sama sekali. Nah, dari sini kita perlu belajar sholat itu harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sholat menjadi ukuran. Kalau kita perhatikan lebih jauh, bukan hanya tentang ukuran baik atau buruknya amal ibadah kita nanti di hari kiamat, tetapi dalam banyak konteks kehidupan, sholat itu pun menjadi ukuran. Sebagai contoh begini, di dalam sholat kita belajar tentang disiplin waktu, maka sholat akan menjadi penentu juga apakah seseorang itu bisa menjaga disiplin waktunya dalam hidup atau tidak. Analoginya sesungguhnya sangat sederhana. Kalau untuk masalah yang fundamental aja kita tidak bisa menjaga konsistensi dan kedisiplinan, maka bagaimana dengan hal-hal yang lain? Apakah selama ini kemudian kita salah menyusun prioritas? Jangan-jangan kita menyusun prioritas pada hal-hal yang di luar dari apa yang menjadi keharusan dari prioritas itu sendiri. Maka para pemirsa yang budiman, sudah saatnya kita mengevaluasi apakah sholat yang kita lakukan sudah benar-benar menjadi cerminan bagi kehidupan kita. Sholat itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu kita berusaha menghadirkan ketenangan, fokus, menghadirkan
ketentraman di dalam hati supaya sholat kita menjadi tidak tergesa-gesa. Tumakninah berarti adanya kesempatan untuk menjalankan sholat itu setahap demi setahap sesuai dengan rukun dan syaratnya. Apa maksudnya setahap demi setahap? Pada saat Anda harus rukuk dan membaca tasbih, maka rukuklah dengan tenang sampai kita benar-benar sempurna membaca tasbihnya, melaksanakan rukuknya. Pada saat kita juga sujud, maka sempurnakanlah sujud itu, sempurnakanlah tasbihnya, dan jangan tergesa-gesa. Contoh lain juga, pada saat kita membaca doa di antara dua sujud, resapilah doa itu dengan sangat penuh perhatian supaya hadir di dalam diri kita pemahaman yang utuh bahwa itu bukan hanya sekadar bacaan sholat, tetapi itu adalah permintaan kepada Allah, itu adalah doa kepada Allah, dan pada saat bersamaan kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saatnya lah kita berusaha belajar kembali syarat dan rukunnya sholat, hal-hal apa saja yang bisa membantu kita tetap khusyuk di dalam sholat, hal-hal apa saja yang bisa membatalkan sholat kita, dan lain sebagainya. Karena sekali lagi ingat, sholat itu adalah parameter bagi kehidupan manusia. Yang kedua, di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad ini. Dan apabila rusak segumpal daging itu, maka rusak pula lah seluruh yang ada di dalam jasad ini. Dan itu parameternya adalah hati. Kalau tadi sholat menjadi parameter amal ibadah kita, maka hati menjadi parameter bagi sehat atau tidaknya diri kita, baik secara physically maupun secara mentally, baik secara jasadiah maupun secara ruhiyah. Pemirsa yang budiman, Allah telah mentakdirkan, telah menjadikan di dalam diri kita ini hati, di mana hati itu bukan hanya simbolik sebagai tempat di mana Allah bersemayam di dalam diri manusia, tapi juga hati itu menjadi sebuah parameter bagi bagaimana kita mampu menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Hati bisa juga menjadi sumber bagi berbagai macam penyakit psikologis maupun penyakit sosial. Kita sering mendengar ada orang sakit hati, ada orang tidak punya hati, tidak punya perasaan, dan lain sebagainya. Itu semua kita kembalikan kepada hati. Karena apa? Karena hati adalah sumber utama dari kesadaran manusia itu sendiri. Hati adalah sumber bagi kebenaran itu sendiri, di mana Allah menitipkan nur ilahinya itu ke dalam hati manusia. Kita tidak boleh menolak kebenaran dan kebaikan. Jika kita menolak, maka itu tandanya hatinya belum disentuh oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, salat dan hati punya korelasi yang kuat bagi keselamatan hidup manusia dunia dan akhirat. Kecuali kalau Anda tidak percaya dengan akhirat begitu. Bagi seorang mukmin, seorang muslim yang baik, maka dua hal ini perlu menjadi perhatian utama dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita memperhatikan hal-hal prioritas di dalam kehidupan kita. Maka kalau hari ini kita mau belajar untuk mulai memperbaiki diri, maka dua hal ini menurut saya patut untuk berada dalam prioritas pertama. Yang pertama, menjaga hati supaya tetap berada di bawah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikasih hati yang selamat, hati yang baik, hati yang bersih, supaya kita bisa mudah mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang bersamaan, kalau hati kita sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hati kita sudah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjadi pembimbing kita dalam segala aspek kehidupan kita. Hal yang kedua, kemudian kita menjaga komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat yang kita lakukan, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Karena sekali lagi, referensi sebagaimana kita sebutkan di dalam hadis, dua hal ini menjadi parameter bagi kehidupan kita, bagi keselamatan kita di dunia dan akhirat. Semoga kita semua mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hati yang baik, hati yang selamat di bawah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati ini bisa menjadi pemandu buat kita dalam menjalankan semua amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih para pemirsa yang budiman. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, terlebihnya untuk saya pribadi sebagai renungan untuk selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda semua dimanapun Anda berada, seluruh keluarga, sahabat, rekan kerja dan lingkungan dan sahabat dimanapun Anda bergaul, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.